Next. Mungkin di sini kita akan menjelaskan secara umum apa sih validasi metode analisis. Nah, di sini validasi metode analisis itu merupakan proses sistematis untuk menguji dan menilai suatu metode analisis sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa metode analisis dapat diterapkan secara konsisten dalam pengujian dalam berbagai sampel dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh organisasi atau regulasi yang berwenang. Nah, jadi validasi ini sudah banyak dilakukan dalam berbagai industri farmasi. Hal ini tuh penting karena untuk menentukan analisis dari kadar obat atau setiap pengujian yang dilakukan itu sudah memenuhi standar atau belum. Nah, jadi validasi ini salah satu metode untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih akurat. Oke, di sini ada beberapa aspek terkait pentingnya dalam validasi metode analisis. Yang pertama ada akurasi. Akurasi itu hasil analisis dengan nilai yang sebenarnya, yang artinya nilai akurasi tersebut tanpa dilakukannya pengubahan dan data yang sebenarnya. Repeatability, suatu metode untuk mengukur konsentrasi dari hasil analisis tersebut. Konsentrasi itu dapat secara keseluruhan dari setiap pengujian. Kemudian intermediate precision. Metode ini dilakukan untuk mengukur tingkat reproduksibilitas dan juga repeatability. Karena dalam intermediate itu dia bisa dilakukan 3 kali pengujian dengan 3 senyawa obat dan juga bisa mencakup repeatability dan reproducibility. Nah, di sini untuk reproducibility itu dia nih sebagai metode yang menguji variasi pada antar laboratorium. Nah, jadi pengujiannya itu memerlukan waktu yang cukup lama atau dengan rentan 5 hari karena pengujiannya itu tidak hanya di satu laboratorium, tetapi dengan di laboratorium lain untuk membuat perbandingan dari setiap pengujian. Kemudian Robert Nurse, di sini metode ini digunakan untuk meminimalkan potensi resiko yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Nah, jadi kita sebelum lanjut untuk melakukan validasi lain, langkah baiknya melakukan Robert Nurse terlebih dahulu untuk meminimalkan resiko kesalahan dalam validasi. Kemudian ada linearitas. Nah, di sini linearitas itu untuk memastikan metode analisis yang kita gunakan itu bersifat kuantifikasi analit yang secara akurat. LOD sebagai konsentrasi terendah yang dapat terdeteksi. LOQ konsentrasi terendah yang dapat diukur dengan akurat. Kemudian di sini ada pengujian terakhir yaitu spesifisitas. Nah, kemampuannya dalam validasi ini, metode ini untuk mengukur analit target tanpa mempengaruhi zat lain. Oke, di sini kita masuk ke contoh dalam akurasi. Di sini ada data hasil akurasi dari obat cefradoxil. Nah, di sini bisa dilihat XA itu untuk konsentrasi yang sebenarnya, XU untuk konsentrasi terukur, dan X untuk konsentrasi rata-rata. Nah, jadi berdasarkan tabel di samping didapatkan bahwa
analisis dari cefradoxil itu telah memenuhi syarat dan juga karena dia sudah mencapai akurasi persyaratan persen recovery-nya itu 90 sampai 110%. Oke, di sini ada precision, bisa dilihat di tabel. Nah, jadi pada precision itu dia dilakukan langsung 3 pengujian obat. Yang pertama ada aspirin, terus clopidogrel, dan rosuvastatin. Nah, presisi sendiri merupakan parameter validasi metode analitik untuk mengukur konsentrasi hasil mutu ketika dilakukan dalam kondisi yang sedikit berbeda tetapi masih di dalam laboratorium yang sama. Nah, jadi untuk pengujian presisi itu dia tidak memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan setiap pengujian dan juga membuat perbedaan dari hasil presisi tersebut. Nah, jadi dari ketiga pengujian ini, presisi dapat mencakup repeatability dan reproducibility. Nah, berdasarkan hasil data yang diperoleh itu menunjukkan bahwa analisis dari aspirin, clopidogrel, dan rosuvastatin itu telah presisi dengan nilai RSD kurang dari 2%. Nah, di sini ada penjelasan lebih lengkap lagi terkait repability, yaitu sebagai suatu parameter penting dengan validasi metode analisis untuk mengukur konsentrasi ketika metode yang digunakan itu baik secara berulang kali masih dalam kondisi yang sama. Nah, metode ini akan dapat secara efektif menunjukkan sejauh mana suatu metode analisis itu dapat memberikan hasil yang sama jika dilakukan dalam kondisi yang berulang. Semisal kita melakukan pengujian 5 kali. Nah, dalam pengujian tersebut tidak ada mengubah kondisi maupun konsentrasi dari setiap pengujian yang sudah kita lakukan. Jadi meskipun dia berulang kali dilakukan, tidak mengubah eh, tidak mengubah parameter penting dari variasi tersebut. Kemudian reproduksibilitas itu sebagai indikator penting untuk menentukan keadaan suatu metode analitik karena dapat menunjukkan bahwa hasil yang tidak hanya tergantung pada suatu laboratorium operator tertentu, tetapi dapat diterapkan di berbagai situasi dengan hasil yang lebih konsisten. Di sini ada contoh tabel Robert North. Robert North dalam konteks analisis farmasi atau kimia analitik adalah kemampuan suatu metode analitik untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dan juga dapat diandalkan meskipun biasanya terdapat perubahan kecil dalam setiap kondisi analisisnya. Jadi perubahan ini tuh bisa mencakup variasi parameter flow rate, pH, komposisi fase gerak, suhu, dan kondisi lingkungannya. Nah, berdasarkan nilai persen RSD yang semuanya di bawah 2% itu, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa metode analitik yang diuji ini
cukup robust terhadap variasi kecil pada flow rate ini, terus pada pH, dan pada komposisi mobile phase. Kemudian ini, kedua ini. Kemudian variasi terbesarnya terlihat pada parameter pH, tetapi masih dalam batasan yang dapat diterima, kedua parameter pH ini. Oke, next. Oke, di sini ada linearitas. Linearitas ini yang menggunakan metode RPI-HPLC pada ketiga senyawa obat tersebut yang berdasarkan nilai R-nya secara keseluruhan dia nilai R tersebut hampir mendekati 1. Nah, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa linearitas yang kita peroleh itu sangat baik untuk ketiga senyawa ini. Kemudian metode ini bersifat sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi karena ada obat yang dapat terlihat dari nilai yang lebih tinggi. Kemudian secara keseluruhan itu metode itu dapat kita gunakan untuk pada ketiga senyawa obat ini tuh untuk menganalisis konsentrasinya dalam rentang waktu yang sudah diuji. Oke, di sini ada contoh LOD dan LOQ. Maaf, ini salah tulis. Nah, jadi berdasarkan range tabel ini, di sini ada XA konsentrasi sebenarnya, Y sebagai AUC terukur, Y1 AUC sebagai konsentrasi yang sebenarnya atau SD standard deviation, LOD limit of detection, dan limit of quantification. Nah, jadi berdasarkan data yang diperoleh itu menunjukkan bahwa nilai OLED dari sirup cefradoxil itu sebesar 469,72 gram per mili nanogram per mili. Kemudian dapat diartikan bahwa konsentrasi tersebut masih dapat dilakukan pengukuran sampel. Kemudian untuk LOQ itu dia sebagai batas kuantifikasi dari sirup kering cefradoxil mendapatkan hasil 1423,6 yang berarti pada konsentrasi tersebut bila dilakukan pengukuran masih dapat memberikan kecermatan analisis, artinya masih dapat memberikan nilai yang lebih akurat lagi. Next, di sini ada specibility. Bisa dilihat di sini pada tabel sistem stability untuk parameter dan persen RSD dari injeksi dia kurang dari untuk untuk prevalable levelnya itu dia kurang dari 1,5. Nah, jadi untuk specibility itu sebagai suatu parameter penting yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa metode analisis itu dapat secara akurat mengukur dan mendeteksi senyawa target di tengah-tengah campuran kompleks yang mungkin mengandung banyak komponen lainnya. Nah, jadi berdasarkan data yang diperoleh itu menunjukkan bahwa nilai resolutionnya itu yang kurang dari 1,5 itu sudah memenuhi syarat yang dimana sampel tersebut telah terpisah dari pengotor.